Shalom anak-anak sekalian, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 8 kali ini dengan materi pembelajaran kita tantangan iman masa kini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, Lawanlah Godaan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Berharap pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan dan kemurahan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kali ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini dengan materi tantangan iman masa kini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga kami dapat menangkap arti daripada pembelajaran kami pada kali ini dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mengerti dan memahami bahwa godaan yang boleh menghampiri hidup kami adalah untuk menguatkan kami menjadi anak-anak yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tahu dosa pelanggaran kami, kiranya Tuhan hapuskan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami berbagai tantangan dalam kehidupan. Yang kedua, mampu mengkritisi berbagai tantangan dalam kehidupan. Yang ketiga, mampu memelihara iman dan pengharapan kepada Tuhan. Adapun bahan Alkitab kita pada kali ini sebagai ayat pendukung di dalam pembelajaran kita adalah Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dalam pembahasan kali ini kita belajar bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kamu sehari-hari, khususnya kamu sebagai remaja yang seharusnya bertumbuh di dalam Kristus. Ada banyak tantangan ataupun suguhan-suguhan yang dihadirkan oleh dunia ini yang dapat meruntuhkan iman percaya kamu, iman pengharapan kamu kepada Kristus sehingga kamu tidak dapat lagi bertumbuh menjadi remaja yang baik, yang mengasihi Tuhan. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan mengetahui bagaimana cara menghadapi tantangan yang ada di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Baiklah, 4 tantangan itu adalah yang pertama dalam bidang teknologi, yang kedua dalam bidang akademik, yang ketiga dalam bidang lingkungan sekitar, yang keempat dalam bidang hormon atau dalam ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, dalam bidang teknologi kita bisa melihat dari cerita sehari-hari bahwa ada banyak orang yang menyalahgunakan teknologi ini, termasuklah internet. Kita tahu bahwa teknologi ini sangat membantu manusia, sangat membantu kita di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Namun ada banyak orang yang telah menyalahgunakan teknologi ini untuk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Karena dalam internet ini
kamu bisa mengakses apa saja. Jadi ketika kamu tidak menggunakan internet itu, teknologi itu dengan sebaik mungkin, maka kamu akan bisa jatuh ke dalam dosa. Contohnya, ada banyak remaja-remaja masa kini yang mengakses video atau gambar-gambar porno. Nah, ini sangat menjerumuskan mereka nanti kelaknya, mengakibatkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Ini sangat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Nah, bagian kedua yaitu dalam bidang akademik. Tadi saya katakan ya, dalam bidang akademik. Kenapa rupanya? Ya, kalau dalam bidang akademik ini ada banyak remaja-remaja sekarang yang melegalkan dengan cara yang bagaimanapun, yang penting dia memperoleh nilai yang baik. Nah, untuk mendapatkan sekolah yang baik, dia tentu berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik. Caranya bagaimana? Tidak dengan cara yang sebenarnya dan sewajarnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melalui proses belajar yang tekun. Nah, menyontek tentu ini sama dengan melanggar perintah Tuhan. Ya, ini tidak dibenarkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu dari lingkungan. Apa contoh daripada lingkungan ini yang membuat para remaja melakukan kesalahan-kesalahan? Ya, ada banyak yang bisa kita lihat dari keseharian kita, yaitu ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang salah. Ya, mereka belum sepantasnya untuk merokok, dia sudah merokok. Padahal kita tahu bahwa rokok itu dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan penyakit. Nah, dengan merokok juga ini adalah gerbang untuk menghisap narkotika dan obat-obat berbahaya. Ada banyak remaja yang bahkan masih SD atau masih SMP sudah merokok dan sudah minum minuman keras, bahkan sudah kecanduan narkoba. Nah, ini sangat membahayakan kehidupanmu. Yang berikutnya adalah hal yang biasa ya, ketertarikan dengan lawan jenis atau yang disebut dengan hormon. Nah, pada masa remaja, hormon itu akan membuat remaja akan ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, ketika kamu tidak dapat mengontrol dirimu, maka kamu akan bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan. Itu untuk bagian yang keempat. Anak-anak sekalian, apa yang Alkitab ajarkan mengenai menghadapi tantangan ataupun godaan di dalam menjalani kehidupan ini? Nah, Matius pasal 4 ayat 1-11 memberikan gambaran kepada kita ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Ketika Yesus selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam, iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sangat membutuhkan roti. Roti itu makanan bagi kebutuhan jasmani kita. Nah, kita dicobai untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita dengan cara yang tidak benar, yaitu mengikuti godaan iblis, mengikuti cobaan iblis tentu dengan cara yang tidak wajar, yang tidak halal. Nah, ketika Yesus menghadapi pencobaan ini, ketika Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti, Yesus menjawab. Nah, jawab Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita dicobai, ketika kita menginginkan sesuatu dengan cara yang tidak wajar. Ketika kita memang membutuhkan itu, tetapi kita harus mengingat bahwa apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita, bahwa memang jasmani dan rohani itu harus berimbang, tetapi kita harus mendahulukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Jangan lakukan hal yang tidak benar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Itu maksud daripada pencobaan pertama. Pencobaan yang kedua, ketika iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah, ya, yaitu bait Allah itu ada di kota suci. Nah, iblis menyuruh Yesus supaya menjatuhkan dirinya ke bawah. Iblis mengatakan bahwa nanti malaikat-malaikat akan menatang Yesus sehingga Yesus tidak akan terantuk. Dalam hal ini, Yesus tidak mau menuruti apa
apapun perkataan daripada iblis. Demikian juga halnya dengan kita. Kita jangan gampang diprovokasi oleh teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak benar untuk menaikkan derajatmu supaya kau diakui. Nah, bagian yang ketiga yaitu ketika Yesus diajak oleh Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Di sana iblis memberikan janji bahwa kalau Yesus tunduk kepada iblis, maka iblis akan memberikan semua dunia ini kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak menuruti perkataan daripada iblis. Yesus katakan, iblis, enyahlah kau, karena hanya kepada Allah saja kita sujud. Demikian juga halnya kepada kita, ketika kamu diberi kuasa, ketika kamu diberi kepercayaan oleh orang tuamu, pakaikanlah kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Jangan kau pakaikan kepercayaan itu untuk hal-hal yang dapat merusak dirimu, atau lebih kau mendengar perkataan kawanmu daripada perkataan orang tuamu. Nah, ingat bahwa orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, ada beberapa sikap yang dapat menjadi pendukung bagi para remaja atau bagi kamu dalam menghadapi tantangan iman pada masa kini. Oke. 1. Tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6. Yang kedua, setia. Kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat berapa sih ini? 10. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yang kedua, setia. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, taat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Yang keempat, memiliki pendirian yang teguh. Yohanes 24 ayat 14 sampai 15. Yang berikutnya, tidak mudah terpengaruh. Kitab Bilangan pasal 4 ayat 25 sampai 30. Kemudian memiliki keyakinan yang kokoh. Roma pasal 1 ayat 16 dan Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Berikutnya, tegar di tengah persoalan. Daniel pasal 6, Kisah Para Rasul pasal 7. Berani menanggung resiko. Kitab Daniel pasal 3. Tidak mengenal putus asa. 1 Samuel pasal 21 ayat 24 sampai 27. Yang terakhir, berpegang teguh pada janji Allah. Kejadian pasal 15 dan sampai Kejadian pasal 20. Ayat-ayat di atas adalah sikap bagaimana kamu di dalam menghadapi berbagai tantangan atau godaan di dalam kehidupan ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini anak-anak sekalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan nanti kerjakan ada tugas yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.